Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Dhamma TV selalu damai di hati. Dan yang kami sangat senang sekali karena Anda masih begitu amat setia di depan kiprah Satjati ini. Bahkan selalu tidak lupa jawil tetangga-tetangga yang kebetulan antenanya kurang pas untuk menangkap kiprah Jati ini. Memang tergantung jelas dan tidaknya kepada antena karena posisi suaranya, penyiarannya ini sinyalnya ini antennya itu berada di satu gunung dan kebetulan lembah kita itu lembah yang banyak pegunungan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kebetulan tahun ini berurut-urutan antara 12 Rabiul Muawwal, jadi Maulud Nabi, lalu antara Natal, Hari Ibu dan Tahun Baru, suatu hari yang berjejer-jejer dan semua sangat mulia. Oleh karena itu kita akan mencoba, karena masyarakat kita itu hidup di negara Pancasila. Begitu amat indah hidup di negara Pancasila itu. Seperti keluarga kami sendiri, Bu. Itu keluarga kami sendiri itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, yang Islam juga banyak, segala macam tuh. Dan semua saling repot. Kalau meskipun yang Kristen tuh Natalan, ya kita repot semua. Malah satu keluarga itu saya yang paling gede dur masang cemara itu ya. Ini saya mencoba untuk saya mengarang dada ini tentang syair tentang hari Natal. Ketika lonceng-lonceng itu berbunyi nyaring, menyentuh gunung-gunung yang begitu tinggi, ombak-ombak awan mengalir laksana tiupan surga di atas air yang gemericik di lembah yang subur ini. Begitu ramainya suara anak-anak melengking gembira menerima kasih sayang dari Sang Santa Claus yang selalu keliling dengan kereta kijangnya, keliling menyebar kasih cinta kepada anak-anak yang sedang bergembira. Wis genten sampean syair, ayo. Ini juga ahli syair. Ki Jati, ketika kita berada di penghujung tahun ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal, kemudian Natal yang dianggap merupakan hari kelahiran Kristus, Sang Penebus Dosa. Nah, kemudian 1 Januari yang dimuliakan karena awal untuk memulai kiprah kita di dunia yang nyata ini. Nah, kalau Ki Jati tadi menulis syair indah tentang Natal begitu ya, saya menulis esensi atau core atau inti dari ajaran sang Nabi dulu ya. Dan ajaran semua para nabi itu adalah sembahyang ya, sembah maring hyang. Jadi jangan keliru, sembahyang itu kemudian diplesetkan menyembah ayang-ayang, itu keliru. Karena sembah itu sendiri adalah kita menghadap pada Yang Maha Kuasa. Yang itu adalah Yang Maha Kuasa itu sendiri dengan bahasa apa itu? Bahasa Sangsekerta kan gitu. Dan Tuhan itu tidak hanya menguasai satu bahasa kan gitu ya Pak Pria. Nah, Ki Supriyanto kan gitu. Nah, oleh sebab itu karena kita ini awal tukaran itu selalu dimulai dari sembahyang yang tidak genah itu Ki. Maka saya torehkan ini inti dari ajaran Nabi, salah satunya yakni adalah sholat ibunda. Nah, sholat menyembah Allah dengan syarat rukun, wajib dan sunnah utusan Dia. Bergerak, bersikap atau diam penuh makna. Di dalam keadaan apapun selalu menyembah Dia. Sembah tauhid, sembah makna semesta raya. Sembah yang tersembunyi dan yang kasat mata. Sembah yang jiwa dan sembah yang raga hamba. Sembah yang mampu selamatkan diri dan seluruh makhluknya. Jadi kalau di sini pesan Maulid kita
bahwa ketika orang itu sudah sembahyang atau sholat, maka orang itu tidak saja mampu menyelamatkan dirinya, tetapi juga harus mampu menyelamatkan seluruh alam semesta yang nampak maupun yang tersembunyi, yang kasat mata maupun yang gaib. Tadi Ki Jati mau mulai minggu yang lalu atau hari Minggu yang lalu mengatakan harus percaya pada yang gaib. Nah, di syair tadi saya katakan bahwasanya menyembah yang gaib, yang maha gaib dan yang nyata. Kalau menyembah yang nyata itu bukan menyembah bendanya gitu, tetapi kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yang Widewasa. Cara berterima kasih kita salah satunya seperti Ki Jati dengan Puri Agung Singgasari ini tetap uri-uri kebudayaan Nusantara, sumber dipelihara walaupun sudah ditawar bermiliar juta rupiah. Kan tidak dikasihkan lagi. Nah, kenapa tidak dikasihkan? Tidak berarti Ki Jati itu tidak butuh ringgit, dinar, uang ataupun dolar, tetapi Ki Jati lebih marem pada sistem nilai yang terpelihara. Ini yang sulit Ki Jati. Oleh sebab itu, siapapun yang akan membeli sumber naga, hadapi saya dulu. Wah, itu Ki Jati dulu tuh gitu. Tidak sombong itu sebetulnya. Ya, tidak sombong, tetapi bahwa seorang Jatikusumo itu bukan Jatikusumo pribadi, tetapi mewakili Jatikusumo Nusantara. Sehingga sumber naga ini terpelihara dengan baik. Kenapa? Karena Ki Jati sudah melakukan sembahyang. Menyembah tidak menyembah agama, tetapi menyembah yang. Menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sudah menyembah Allah, maka dia pasti kibalok, tidak akan tukaran kibalok. Pasti tidak tukaran. Nanti saudaranya ada yang merayakan Natal, kita mendoakan. Semoga Natal diberkahi oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman. Dan tidak ada bom, tidak ada letusan apapun yang membuat celaka umat Kristiani. Termasuk kalau umat Kristiani celaka, katanya Rasulullah, umat Islam juga celaka. Kalau umat Yahudi celaka, maka umat Islam juga celaka. Artinya apa? Ketika Madinah terkenal dengan piagam Madinah, kelahiran Rasulullah justru untuk mempersatukan umat yang berbeda. Tetap berbeda gitu. Ketika sang Nabi itu berdoa, ya Allah Tuhan semesta alam, jadikanlah satu umat Islam saja. Kemudian turunlah ayat, Muhammad, kalau sudah aku mau jadikan satu umat, sangat mudah Muhammad. Tetapi justru aku jadikan beragam ini, supaya tadi kata Ki Jati, satu sama yang lain, lita'arufu, saling mengenal, saling memberikan kontribusi, saling memberikan asah, asih, dan asuh. Sehingga Natal dan Tahun Baru itu tidak saja milik umat Kristiani, tapi milik seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kalau ada gereja yang cedera, seperti gereja yang ada di alun-alun Kota Malang, maka sangat dimungkinkan tempat sembayangnya orang Islam, yaitu Masjid Agung Jamek Kota Malang, akan tercederai juga. Paling tidak, kalau tidak cedera lagi, ada polis lain, garis polisi, sementara dilarang sholat di Masjid Jamek, karena polisi sedang menghadapi atau sedang meneliti kejadian itu. Nah, ini satu contoh, bahwa kalau kita sudah menyembah Tuhan, Allah, Sang Yang Widewasa, maka sesungguhnya kita ini akan menyelamatkan seluruh alam semesta raya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan main-main dengan istilah Tuhan. Ini maaf, bukan kok laporan aja ya, ini laporan mungkin supaya karena setiap orang itu kadang-kadang meremehkan ya. Kalau sumpah itu kan mesti ke Tuhan ya umumnya ya, tapi sering diremehkan gitu loh. Mohon maaf, ini bukan kok ndak sebenarnya biasa-biasa aja. Pada waktu itu saya pegawai negeri disumpah. Ingat saya karena KTP saya Islam di sini, saya disumpah di sini Al-Qur'an ya. Terus waktu itu harus monoloyalitas.
semua masuk ke satu golongan tertentu ya. Waktu itu seluruh Indonesia saya tidak mau. Karena apa? Saya tidak disumpah kepada golongan. Saya tidak disumpah kepada pimpinan negara, tapi saya sumpah kepada Tuhan. Berarti saya sebagai pegawai negeri, semua partai politik itu adalah anak Ibu Pertiwi. Kalau saya mengikuti salah satu kelompok aja, berarti saya menodai sumpah saya. Saya lakukan, dipecat nggak masalah. Meskipun demikian, saya juga termasuk 10 besar karyawan prestasi nasional, meskipun tempat saya di daerah di Blimbing, di Malang, tapi prestasi nasional. Yang kedua, pada waktu itu masih ingat dengan istilah Petrus ya. Petrus itu adalah proyek rehabilitasi ex narapidana. Kira-kira tahunnya sekitar 97, 96 begitu, atau 95, 96 begitulah kira-kira ya. Terus 83, 84. Oh, 83, 84 ya. Terus ex narapidana itu ke rumah saya di Citandui sana. Masih kecil rumah saya. Saya kenalkan langsung, Pak, saya itu orang-orang bekas tahanan. Saya pengen berkumpul, bersatu, pengen merubah hidup saya menjadi orang yang baik. Loh, memangnya Anda jelek begitu? Maksudnya apa ke sini? Bapak mohon menjadi pelindung saya di organisasi ini gitu. Supaya kami semua dibimbing baik. Saya ngedok meja. Demi Allah saya terima, dok gitu ya. Tetapi saya minta 3 program. 1, segera membuat koperasi. Yang kedua, setelah membuat koperasi, melaksanakan itu koperasinya dengan baik. Yang ketiga, setiap minggu orangnya berapa, saya punya ruang di bawah tanah, saya gembleng supaya menjadi manusia yang hebat gitu. Terus setelah itu ternyata dihimpun itu untuk dihabiskan. Jadi taktik waktu itu kan begitu. Jadi daftarnya itu sudah ada. Suatu saat didatangi oleh Kodim saya. Oleh Kodim datangi pakai Pak Gadis, Pak, maaf saya diperintah oleh komandan. Apa? Bapak kok namanya ada di sini, Pak? Oh iya, kenapa? Ini mohon maaf, Pak. Terus terang aja mereka itu mau dihabisi. Saya khawatir kalau Bapak ini nanti juga ini Bapak tolong ini saya bawakan belangko untuk mengundurkan diri. Saya tetap tidak mau. Karena pada waktu saya demi Allah saya terima. Saya sudah pasrah ke Tuhan, ya. Mohon maaf, Pak, bukan kok saya orang baik. Mungkin yang terjelek di dunia itu Jatikusumo, orang yang salahnya banyak Jatikusumo. Waktu itu demi Allah sudah saya terima. Kalau saya cabut, wong mereka itu pengen jalan baik. Loh, ya sudah, mau apa? Kalau memang nasib saya seperti itu enggak apa-apa. Sampai tentaranya itu pulang tuh berbes mili, Pak. Betul itu. Lah inilah kadang-kadang kita itu meremehkan ya. Meskipun kita itu hidupnya kelihatannya nakal, beling, belayaan, belum tentu kalau orang itu jelek lah. Bu, menurut Ibu berkaitan dengan hal seperti itu, bagaimana pendengar saya lihat tuh kok satu keluarga tegar-tegar gitu. Ini luar biasa sekali yang dikatakan bahwa saya berpandangan pada semua umumnya. Saya melihat orang itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua itu karena kondisi dan keadaan saat itu. Yang mengatakan benar adalah soal pandang mereka masing-masing. Jadi untuk menyikapi orang-orang seperti itu saya sangat kagum sekali sama Eyang. Karena dalam hidup itu jangan pernah takut, karena yang meninggikan seseorang, derajat dan kemampuan seseorang. Saya pun sampai di tempat ini dan saya punya pengetahuan ini bukan karena mereka yang menjunjung tinggi dan memuja saya, melainkan orang-orang yang tidak suka akan saya, yang tidak kenal akan diri saya yang sesungguhnya. Itu yang menjadikan kita di tempat ini. Jadi yang meninggikan itu bukan karena pujian, melainkan dari caci maki mereka yang tidak kenal kita. Jadi kalau kita sudah mengenal dekat sekali dengan yang dikatakan Ki, semuanya pada dasarnya mereka dalam hati nuraninya punya kasih, punya hati. Hanya kondisi dan keadaan yang dikatakan Ki Balok itu mang siapa yang dipersalahkan, kondisikah, keadaankah? Kan tidak bisa. Jadi kita tidak bisa menyalahkan itu hebat. Tidak. Saat ini orang itu hebat.
Tidak ada semuanya hebat, tidak ada semua itu luar biasa, enggak. Jadi begitu juga dengan itu salah, itu jelek, itu benar, itu enggak ada. Yang ada keadaan saat itu. Cara pandang kita yang tidak kenal itu. Seandainya kita ada apa, kenapa mereka sampai melakukan itu. Yang saya selalu mendekati mereka semua, saya dekat dengan semua di Singhasari, para prajurit bermacam-macam warnanya, beraneka ragam, pada lek ngudos setengah mati tanya Mbah Balok, ya sudahlah. Kadang Bu, ojo sabar, sudah lali Jarno. Kalau itu hal itu yang diperlukan, suatu ketika dia akan ke sini dan akan saya beritahu bahwa langkah itu salah. Kalau mereka salah kali ini, kamu harus memperjelas kenapa dia melakukan kesalahan. Baru kita itu boleh mendekatkan diri pada mereka, menasihati dia. Kalau sekali dua kali dan mereka tidak dapat nasihat kita, ya sudahlah, berarti itu adalah pilihan mereka. Biarkan, bukan kamu yang harus turun tangan, biarkan Tuhan yang berkehendak. Itu menurut saya. Betul. Dan berkaitan dengan istilah mereka ya, Tuhan Yesus ya. Saya tuh ada pengalaman pahit. Ternyata kejahatan itu belum tentu kalau jelek. Ya. Betul Bu, tadi itu ya. Ini pernah terjadi 2 tahun yang lalu. Saya itu diselamatkan oleh orang yang jahat. Tempat ini kan sudah lama enggak saya tempati karena di Malang sana gede, cuma saya sama ibunya, anak-anak. Kadang-kadang saya serahkan orang, dianggap ini daerah enggak bertuan. Suatu saat itu saya dijebak. Saya berada di Blitar waktu itu. Di sini ada seorang ibu mau minta tolong karena gini suruh cepat sampai dari Blitar. Padahal saya di Blitar kalau malam Jumat tertentu saya ke makam leluhur, bersih-bersih sama anak saya saja. Waktu itu saya sama adik saya yang menyupiri saya aja ya. Saya terus di sini sudah ada seorang ibu tadi itu minta tolong segera ke sini, penting. Jangan membawa siapa-siapa, ada sesuatu yang saya sampaikan gitu. Akhirnya saya itu tidak jadi bersih-bersih karena harus menolong orang itu. Pikiran saya Bu, gebut saya. Blitar Malang gebut, sehari belum makan. Begitu sampai sini saya lihat sepi terus. Loh, saya mikir sebenarnya. Saya mikir loh, orang itu kok bisa ada di sana, bisa di atas itu ngapain. Begitu saya masuk, aku gurung mangan, aku tak ngombe sudah disiapin teh. Begitu siapin teh, sejak itulah saya tidak sadar. Sadar itu yang jernih kerangkeng Pak aku Pak. Betul ini terjadi. Ya, betul. Jadi makanya sekali lagi saya mengatakan, bagaimana mungkin kita merasa benar kalau kita tidak pernah salah. Iya. Jadi salah itu pun adalah pelajaran yang semua salah benar adalah pelajaran bagi saya. Dan ternyata saya itu supaya menghindar dari letusan Gunung Kelut. Coba Gunung Kelut yang menyelamatkan itu kan dahsyat banget. Saya tuh di daerah yang keterak luar gede itu Pak. Kalau andai kata pada waktu itu di sana, katakanlah masih hidup, saya mesti tidak pulang. Mesti saya terjun ke lapangan untuk menolong orang-orang itu. Mereka kasat mata badannya yang kelihatan jahat, tapi belum tentu karena dia punya nurani. Dipakai oleh alam untuk menyelamatkan gitu loh. Betul. Pak Pri ada pengalaman tentang itu Pak Pri? Jadi saya akan sedikit menambahi Ki Indaryanto tadi bahwa Maulud Nabi itu adalah hari kelahiran, Natal juga kelahiran, tahun baru pun juga kelahiran. Tapi ini adalah hari yang istimewa bagi seluruh umat sedunia. Ya. Maulud Nabi adalah lahirnya cahaya Islam. Untuk apa? Untuk semua umat. Natal juga lahirnya cahaya umat. Tahun baru yang dipergunakan untuk semua umat. Jadi mereka-mereka yang lahir yang bertepatan hari-hari yang istimewa itu, dia akan menuntun semua umat manusia untuk menghadap ke Tuhannya, yaitu untuk sembahyang. Sembahyang kesengsem marang yang moho gesang. Kesengsem menyembah terhadap yang moho gesang. Apa sih? Sing kuasa itu baik ajaran apapun dari agama apapun bahwa Tuhan, Allah atau Gusti yang moho gesang itu Allah dan kang moho esa kang kuasa. Jadinya apa perwujudannya? Alam semesta ini adalah perwujudan yang moho gesang, yang moho urip. Jadi tidak ada salahnya kaum-kaum yang lain kalau bersembahyang. Ingsun amuji puji sarining bumi. Nuwun apa? Ingsun amuji puji sarining langit. Nuwun apa?
Ingsun amuji puji sarining geni, ingsun amuji puji sarining angin, ingsun amuji puji sarining banyu. Dan pada umumnya orang-orang yang terlahir itu orang-orang yang benar-benar mampu sadar mengembangkan kesadaran dalam hidupnya dan mampu memberikan suatu contoh atau ajaran-ajaran yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun mereka masih disanjung dan memang benar-benar luar biasa. Begitu. Jadi memang kita tidak ada salahnya. Memang Tuhan atau Allah atau yang Maha Kuasa itu adalah perwujudannya apa? Ya alam semesta ini. Kalau kita percaya dengan Goib, ya itulah. Bayangkan ciptaan sing koyo bumi ini loh. Luar biasa manfaatnya bagi manusia. Apakah kita pernah sadar bahwa kita mancing atau di bumi ini? Tidak pernah sadar kita tiap hari, tiap saat di atas bumi. Dan tidak sadar kalau kita di bawah langit ini tidak sadar. Kapan kita pernah sadar? Kalau tidak kita sembahyang dan semedi. Tidak sadar bahwa tubuh kita itu bagian dari api, dari angin, dan dari air. Nah, maka dari itu pemimpin-pemimpin yang lain benar-benar bisa mengembangkan kesadaran bagi seluruh umat yang ada di jagat raya. Demikian. Ya, memang Rahayu, betul. rahayu, rahayu. Inilah sebabnya didasari oleh sumber yang dikembangkan kembali oleh Ki Ageng Sriwidadi, pensiunan marinir yang sekarang mengabdi di daerah Malang Selatan, membuka kembali kesadaran manusia untuk manusia tetap ingat kepada paugeran universal yang berangkat dari filosofis Jawa, yaitu sedulur papat limo pancer. Berkali-kali kami utarakan, sing diarani menungso kuwi siji ana raga kudu ana sukma. Lek raga tok ora ana sukma jenenge mayit, ya. Ada raga, ada sukma. Lek wis ana sukma mesti ana jiwa, ya kuwi watak atau perilaku. Jiwa inilah yang kudu dengan telaten kita arahkan, ya. Kita ajak ngaji, kita ajak ke gereja, kita ajak ke pura, kita ajak ke wihara, kita ajak sekolah, kita ajak bergaul, supaya jiwa itu berpengalaman menyatu dengan tiga-tiganya ini. Tetapi meskipun raga sukma jiwa ada, ayo sapa sing iso urip ora nemplek ning bumi, sing diceritakne karo Pak Pri tadi itu. Oleh karena itu bumi itu sedulur tua kita. Kenapa sedulur tua? Bumi itu amat baik, kita idek-idek ya ora ngersula, kita minum ya nyuwun ning bumi, kita maem ya tukul teko bumi, kita buang sesuatu yang jijik ini dibuang di bumi. Begitu sedulur tua kita itu. Tetapi ingat, meskipun ada bumi, ada manusia, tanpa makrokosmos alam semesta secara umum tidak mungkin hidup lebih seminggu aja, tidak mungkin. Oleh karena itu perlu matahari 1, 2 tanah seisinya, 3 air seisinya, 4 udara seisinya, api seisinya. Inilah yang menjadi tubuh manusia dan diberi nyawa oleh matahari. Nyoh diwehi tanpa pamrih, woh hidup bersinar langgeng. Itu yang kita sedot, itu intinya api, sehingga membakar sini bergeraklah jantung kita, deg 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 deg, hidup enak ya toh. Itulah si Jawa yang begitu sopan santun, ngerti bahwa ini adalah jagat cilik yang tidak bisa lepas dari jagat gede, dan ilmu ini harus berkembang menjadi perilaku budi pekerti umat manusia sedunia. Nanti akan kita sebarkan lewat Singosari, dan sekarang lagi mulai kita susun dalam 2 bahasa sementara, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mudah-mudahan nanti berkembang, dan bapak-bapak kita juga minta tolong semuanya. Lah, kita kembali ke Ki Indarwanto. Tahun baru ini kelihatannya kita harus ada sesuatu evaluasi politik istilah umum yang harus kita tinjau kembali. Oleh karena itu nanti enaknya kita urai juga lah para penonton dan hadirin yang kami muliakan, bagaimanapun kita hidup tidak akan lepas dari dunia politik. Untuk mengerti itu jangan kemana-mana, masih di depan semangat Kiprah Jati.
Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati, dan Anda begitu amat masih sangat telaten dan cermat untuk mengikuti kita semuanya. Tapi para penonton jangan lupa kritik-kritik, saran-saran, usulan-usulan semua kami tampung dan kami masak sedemikian rupa. Tapi kalau ada yang tidak terlalu vulgar menjawab, itu mungkin sudah kita rangkum dalam permasalahan karena banyaknya usulan-usulan yang diterima oleh Dhamma TV, TV kesukaan Anda ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, apapun teorinya, entah manusia akan ditantang untuk berhasil atau tidak hidupnya. Setiap hari raya, kita selalu hari raya Idul Fitri misalnya, kita selalu memuliakan tentang kemuliaan Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penyayang. Kalau hari Natal kita selalu juga memuliakan atas kesucian-kesucian. Kalau setiap hari ini itu sebagai selalu begitu. Tetapi hidup kita bagaimana? Maju, mundur, jatuh atau bangun, itu permasalahannya. Oleh karena itu, karena tahun-tahun ini berjajar-jajar peristiwa besar, Maulud Nabi, Hari Ibu, Hari Natal, tahun barulah kita menginjak ke tahun barunya. Kita harus bagaimana? Dan semuanya itu akan kita ukur dengan istilah politik. Nah, Anda jangan cepat-cepat pesimis dulu. Setiap warga negara itu harus ngerti politik, meskipun tidak berpolitik praktis. Berkali-kali supaya apal saja. Nggak sekolah nggak masalah. Politik itu dari kata-kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Oleh karena itu orang berkumpul itu harus diatur, ditata. Jangka panjangnya apa, pendeknya apa, menengah apa, programnya bagaimana. Apa yang harus diambek paramaartakan, mana yang didulukan, istilahnya Bung Karno. Ya. Oleh karena itu berkaitan dengan itu kita akan mencoba akhir tahun dan menyambut tahun baru itu akan berevaluasi, mewawas diri juga, kira-kira dengan situasi hiruk pikuk. Kita lihat TV sekarang semakin meriah, semakin orang-orang berdebat, sing delok sampai klenger. Untung Bante-bante ini masih memberi pencerahan-pencerahan yang tidak dikarang-karang, tidak dikayal-kayal. Hanya khusus untuk membangun, mengevaluasi, merubah, mengetahui, memfungsikan pribadi dan jasmani kita sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Ki, ini berbicara masalah evaluasi politik. Waduh, rada dur sithik. Tentang ini kan semakin hiruk pikuk ya. Kalau kita nonton orang pinter, apa kepinter nopi itu debat kok gak wis-wis. Padahal masalahnya sepele loh, sepele banget. Tapi debat gak wis-wis ya. Ya bagaimana orang nyetel gitu kadung TV ini bayar pajak ya kan? Orang nyetel gitu malah orang mati tuwek gitu loh ya. Bagaimana lagi? Ya kita ambil 3 semangat akhir dan awal tahun ya. Jadi prinsip dari ajaran Islam kalau kita berbicara politik, maka di situ ruhnya itu adalah pada musyawarah, negosiasi. Kemudian kalau kita berbicara apa itu dalam Natal, maka semangat Natal itu kalau dalam politik ya itu masih sama itu. Sekarang saya tanya sama Ki Ranto ya. Mayoritas bangsa kita itu kan agamanya Islam, ya kan? Prinsip politik tadi musyawarah. Oleh karena itu yang asli berpolitik berkumpul itu musyawarah untuk mufakat. Sekarang kan biting, suaranya sing bitingnya akeh sing menang. Lah, terus selama ini no sewu awake dhewe wong Islam menenge piye? Bagaimana Ki? Sebetulnya kalau kita ini tidak diem ya Ki ya. Di Dhamma TV khususnya itu kita sudah melakukan berkali-kali ya proses untuk mencerahkan diri kita masing-masing gitu kan. Kita tidak menggurui ya Ki ya. Jadi prinsip tadi ya sama sebenarnya, kasih dari ajaran Kristus itu sendiri adalah kasih untuk bernegosiasi ya.
Jadi kasih bernegosiasi atau kasih rembukan, bermusyawarah ketika menyelesaikan satu masalah atau memilih pemimpin. Nah, pada saat kita awal tahun atau akhir tahun 2015 ini, mestinya kalau kita kata Ki Jati mengevaluasi, maka harus ada standarnya, harus ada tolak ukurnya. Dan tolak ukur itu merupakan satu nilai intrinsik atau nilai kebenaran. Dan kita tidak pernah akan bosan untuk mengatakan bahwasanya untuk mengatur negara bangsa itu hanya Pancasila yang mampu. Yang lain tidak bisa. Yang lain tidak bisa. Karena Pancasila itu merupakan tafsir dari seluruh ajaran-ajaran isme-isme besar di dunia. Ya. Kemudian justru Pancasila tidak menjadi isme. Dan ajaran-ajaran agama di dunia itu, Pancasila juga tidak menjadi agama. Nah, dari sini mestinya ya kita harus kembali menata diri supaya dari segala aspek kita ini menjadi benar, ya, indah, ya. Kemudian menyelamatkan, Islam menyelamatkan dengan kasih dari saudara-saudara kita yang Kristiani. Kemudian tahun baru, tahun awal untuk mengawali langkah politik yang baru, ruhnya yang baru, ya, actionnya yang baru, gitu. Tapi ruhnya harus tetap lama. Ruhnya itu musyawarah. Nah, perkara nanti musyawarah apakah di masjid, di pura, di hotel, itu kan tidak harus persis sama dengan di zaman Nabi Muhammad kan begitu. Nah, oleh sebab itu Ki Jati, pemimpin negeri ini harus memulai. Jokowi siapapun yang memilih, ya jujur saya dulu tidak memilih Jokowi itu. Tetapi ketika Jokowi jadi ya kita harus dukung. Itu loh. Karena apa? Dia pemimpin. Nah, pemimpin. Jadi watak kita itu walaupun coblosan itu jujur saja saya tidak sependapat itu ya Ki Jati. Nah, harus kembali kepada tatanan yang lama, tidak berarti itu rindu masa lalu. Karena pemimpin nasional kita pertama yang mencetuskan peringatan Maulid pertama di Istana Negara itu siapa kalau bukan Bung Karno Ki Jati. Nah, itu dipilih Bung Karno Bung Hatta itu bukan berdasarkan biting atau coblosan, tetapi dipilih atas dasar hikmah permusyawaratan, perwakilan. Ya. Jadi hikmah itu yang memimpin permusyawaratan. Dan perwakilannya itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang mumpuni. Jadi tidak sama antara kiai yang ilmunya sudah segudang, ustadz, pendeta, biksu, bikuni, bedanda. Ini harganya tentu harus berbeda dari saudara-saudara kita yang kesehariannya itu tidak bergelut, bergumul di dalam kasanah intelektualitas. Harus berbeda. Kenapa berbeda? Karena kontribusi atau sumbangsih pada negara bangsa itu mesti berbeda. Saudara kita yang menyangkul tidak berarti rendah. Tetapi memang pekerjaannya menyangkul, kalau begitu, ini cukup musyawarah di tingkat rukun tetangga. Kemudian nanti mengerucut musyawarah di rukun warga. Mengerucut lagi musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. Dan lebih aneh lagi, ini harus dievaluasi secara politik, kembalikan kelurahan-kelurahan itu kepada desa. Karena roh dari musyawarah itu terletak di desa, bukan pada kelurahan. Ya, setuju saya. Karena apa Ki Jati? Kalau di kelurahan itu sudah pegawai administratif. Ya. Kalau pegawai administratif itu canggih Ki, ngapurang cang lan nuwun inggih. Jadi apa yang dikatakan oleh atasan mesti benar. Nah, beda karena dengan dulu ada politik sentralisasi, monoloyalitas. Mau ndak mau ini, ya. Gitu, enggak kebukan. Nah, makanya harus kembali Ki Jati pada sila keempat yang dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan juga kelima. Jadi kalau Bung Karno mengatakan sila dari Pancasila itu kalau kita lebur menjadi tiga, kalau kita lebur menjadi satu, tidak berarti Pancasila tinggal satu, tidak. Tetapi masing-masing pelaksanaan itu dijiwai oleh masing-masing sila yang lain. Sehingga pada saat pemilu kada, yang mudah-mudahan hari ini Toto Tentrem Kertoraharjo itu ya, ini nanti harus kembali kepada asas musyawarah. Tanpa itu
maka negara bangsa ini akan seperti penari poco-poco saja. Kelihatannya tuh berjingkrak-jingkrak tapi jalan di tempat. Iya. Nah, jadi kita jangan sampai seperti itu. Kita harus ada progres ke depan. Pancasila jangan pernah dirubah, tapi aktualisasinya yang harus selalu berubah. Nah itu. Jadi kalau sekarang ada musrenbang, musyawarah rencana pembangunan ya Pak Bri, ya, di tingkat RT, RW dan desa sampai di kota, maka ini tidak punya arti apa-apa kalau kelurahan-kelurahan masih ada. Betul, karena Nah, Bung itu. Karno beliau sistem yang harus Yang harus dirubah sistemnya. Jadi harus merubah undang-undang pemerintahan desa dan kelurahan. Iya. Nanti harus jadi hanya satu saja, undang-undang pemerintahan desa dengan nama yang berbeda. Artinya desa itu bisa begundem dan yang lainnya kan gitu. Ya. Dan sifatnya pemerintah itu hanya mengakomodir mereka, ditata pemerintah melaksanakan kaidah kenegaraan Betul. secara nasional, tapi tugas pemerintah itu kan tidak menguasai sebenarnya ya, justru menampung aspirasi mereka sehingga pemerintah ini bisa mengakomodir kebutuhan mana yang surplus, mana yang minus. Misalnya Singosari surplus beras, kebetulan daerah Sumber Manjing misalnya berasnya kurang, ya pemerintah tinggal gitu aja lah secara sosial kemasyarakatan. Jadi oleh karena itu kalau kita pikir sebenarnya hidup di negeri ini tidak mungkin kekurangan, tidak mungkin, malah bisa juga ekspor besar-besaran ya. Betul. Karena Pulau Jawa ini saja kalau kita teliti 1 meter persegi mau ditanami apa itu tukul sesuai dengan apa yang ditanam. Tanami lombok mesti pedas, tanami tomat mesti kecut, tanami ini mesti legi. Itu 1 meter tuh 10 atau mungkin 50 macam tanah tuh rasanya beda-beda. Langka sekali loh. setuju. Ini kalau kita tidak syukuri dengan cinta kasih seperti yang disarankan Ki Wondo, istilahnya cegah dahar cegah guling, tegese itu mangan itu penting, tapi lek kenemenen ya marai penyakit, marai bodoh wong turu. Cegah guling itu turu itu memang istirahat keharusan, tapi lek turu terus ya rusak gitu loh Ibu. Nah, ini Ibu masuk dalam tahun baru sebagai seorang wanita yang aktif dan berprestasi. Ini kira-kira program apa Bu yang dianu? Kalau program sepertinya kita tidak bisa memprogram diri sebagai manusia karena kita terkadang benturan dengan aturan ataupun kehendak Tuhan. Yang bisa kita lakukan ke depan ini adalah kita seperti yang dikatakan Bapak, di mana kondisi saat sekarang namanya tanah sepetak bisa menjadi apa. Saya berharap semuanya itu terutama bagi ibu-ibu yang paling berat, karena kalau semuanya naik itu yang paling berat kan ibu-ibu. Semoga itu bisa memulai mengawali, tidak menyia-nyiakan tanah sejengkal tanah pun untuk ditanami. Dan semoga di tahun 2016 ini khususnya Singosari dan seterusnya diberikan kedamaian, tidak ada terjadi sesuatu apapun. Dan bagaimanapun politik di mana-mana memang diperlukan, karena ini untuk tatanan negara seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi. Selama berpegangan pada Pancasila, saya berharap ibu-ibu diberikan kekuatan yang lebih dan lebih untuk menyongsong tahun 2016, karena di mana semuanya itu akan ada perubahan-perubahan lagi yang dikatakan yang tadi prayogine. Anak-anakku, ibu-ibu dan semuanya, ayo sebisa mungkin, sedini mungkin, ayo kita tanam apa yang bisa kita tanam. Itu aja paling tidak itu sudah mengurangi beban keluarga di masing-masing. Nggih. Matur nuwun. Ini saran pada ibu-ibu, jangan meremehkan meskipun punya lahan 3 meter, 5 meter, karena ini surga. Ya mungkin daripada, tapi maaf loh, orang Jawa itu punya hong shui atau kepercayaan, jangan menanam cabai atau lombok di depan rumah. Konon katanya
kalau cabai itu tidak ditanam depan rumah, konon katanya suasana rumah itu panas. Ini yang pitutur luhur kok. Orang Jawa itu bukunya itu simpel. Ojo dumeh misalnya, lu pengertiannya ojo dumeh itu dalam sekali. Ilmunya Ki Wondo itu ilmu yang gitu-gitu loh. Singkat-singkat tapi dilakoni dan mengerti gitu loh. Ora sak dua brek ngalor ngidul tapi gak karuan jeluntrunge ora dipraktekke seperti itulah. Ki Apri, ini apa kira-kira untuk mancik tahun baru yang harus dianu ini? Nggih, matur nuwun nuwun. Untuk menyongsong tahun baru ini, kita berbicara masalah politik apapun, kita kembalikan dulu kepada diri kita. Sebab dawuh pitutur leluhur, tiang gesang kedah percados dateng gesangipun saha mangertosi dateng jejering gesang. Tegese menapa? Wong urip iku kudu ngerti marang uripe lan kudu ngerti asal usule urip. Tegese kita urip iki mesti ana sing uripi. Nek ngerti urip ana sing uripi kudu ngerti lakune urip. Lah ini perjalanan ini. Nah terus jejer asal usul. Kita kesangkat saka bapa lan biyung lah itu kudu berbakti kembali lagi ajaran Nabi kalau orang Islam. Nah, kalau masalah negara, ayo kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar dan UUD 45 dan Undang-Undang Dasar, kembali lagi begitu. Nah, untuk menyongsong tahun baru, ayo kita mereformasi diri kita sendiri masing-masing. Sebab ingat, sekarang tuh banyak orang yang mengaku agama-agama, tapi mereka tuh menyembah berhala. Sebab apa? Keuangan yang Maha Esa yang disembah. Rame-rame yang ada di Nusantara, di Republik ini, karena uang. Dia penyembah uang, penyembah berhala orang. Biarpun munggah kacipin 10, dia tetap menyembah berhala. Keuangan yang Maha Esa. Yang direbutkan itu adalah uang, bukan toto tentrem. Bukan tanggung jawabnya, tetapi dia adalah menata kekayaan sendiri. Demikian. Nggih. Ki Wondo ini. Ki Wondo yang bersifil filosofis Jawa simpel. Monggo. Harapan tahun baru apa ini? Kalau harapan saya itu sama dengan Pak Pri. Mari kita menyongsong ini tahun baru ini, kita memperbaiki diri atau istilahnya kita mengenang jati diri kita masing-masing, baru untuk perubahan itu akan terjadi. Kalau diri kita itu sudah bagus, baru kita akan kuat. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Monggo Pak Balok, Ki Balok, monggo, silakan. Tahun baru Sulapa. Tahun baru yang akan datang ya diharapkan kita bisa introspeksi diri, kita bisa mempelajari apa yang telah kita lakukan masa lalu, tahun sebelumnya maksud saya, dan untuk benahi di tahun depan. Jadi kita membenahi diri kita sendiri seperti kata Bapak-bapak Menteri Mawondo. Jadi kita akan ke depannya supaya akan lebih baik, Itu aja. Terima kasih para penonton Damati yang kami muliakan. Sebenarnya di kiri kanan kita ajaran-ajaran yang mendarah daging itu banyak sekali. Misalnya Ramayana Mahabharata. Itu adalah kitab suci yang dibuat sedemikian rupa sehingga gamblang anak cucu itu untuk menyaksikan. Siapa sih Astina itu? Hestino itu siapa? Ya kita ini loh. Asalnya tidak dari India, dari lereng Arjuna sebelah timur, Sumbrawan ke atas. Itu adalah kerajaan pertama kali setelah Atlantik tenggelam. Kira-kira sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ya toh? Makanya Suhrepdata Pitana anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa Suhrepdata Pitana. Begitu dunia keadaan tenang, tidak ada hiruk pikuk karena semua baru disikat dengan air besar-besaran. Kalau tidak percaya, ke lereng Arjuna, ke lereng-lereng gunung di Jawa Timur ini, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Di situ banyak kerang, banyak dulu binatang laut. Kenapa di situ? Karena airnya piok-piok gitu. Lah, pada waktu itu menurut penulisan orang barat, zaman baru dipimpin oleh Maharsi yang namanya Begawan Walmiki di India Timur. Karena yang menulis Syria orang Eropa, India itu perasaannya New Delhi sana, India lalu di sini karena di belakangnya dianggap India belakang, makanya Samudra Selatan itu namanya Samudra India. Nah, lalu kesimpulan terakhir, orang itu kalau hidup pasti ngelumpuk di tempat yang subur, pasti itu. Kalau tidak subur ngapain kita ngelumpuk? Mau makan pasir, mau makan rumput, nggak mungkin. Yang subur yang apa? Yang banyak airnya, yang tumbuh-tumbuhannya banyak dan tanahnya menjanjikan. Lah, Indonesia itu sebenarnya adalah muaranya Sungai Gangga, yaitu ujungnya ada di sekitar Pakistan sana, ngalir lewat India, lalu lewat sini sampai ke muaranya Sidoarjonya itu sekarang disebut Indonesia. Makanya negerinya pulau-pulau. Lah, disinilah orang berkumpul. Setelah itu Begawan Walmiki mulai dongeng bahwa kita itu bermacam-macam suku, ngelumpuk yang hitam, yang lorek, yang putih, yang kuning, segala macam itu, ya. Ngelumpuk di sini. Lalu Pendowo 5 itu karakter kita, ya toh? Jadi raja di Indonesia harus Duryudana. Artinya apa? Berani tegas untuk menghadapi segala hiruk pikuk, kesulitan dan bercorak ragam. Supaya berhasil, berbuatlah yang sederhana dan leluhur, seluhur dan sesederhana Sang Puntadewa. Ya, para penonton dapat yang kami muliakan, kelihatannya lain waktu aja. Kita dongeng ini yang lebih gamblang lagi supaya anak cucu kita kembali yakin terhadap inilah kita bangsa Indonesia. Ayo, buka tadamu, iki tadaku. Nah, harus begitu. Rawi-rawi rantas, malang-malang butung, kekejoro kaya manuk berandangan. Ya. Sumpah Prabu Kertanegara seperti itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah mencurahkan waktunya dan kritik dari saudara semuanya. Tapi ingatan saya, peringatan kami, peringatkan sekali lagi, jangan lupa nyetel Kiprah Jati di Dhamma TV yang selalu mulia di hati setiap hari Minggu sore jam 18 dan biasanya dimulai hari Senin jam 12 siang. Dan jangan lupa kita menyaksikan Kuda Lumping Turonggo Wahyu tadi itu di daerah Gunung Rejo ini dengan ucapan selalu damai di hati. Terima kasih.